Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Ria Malika. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi resep bagaimana caranya membuat bolu karamel atau bolu sarang semut. Nah, seperti yang kalian lihat, tekstur dari bolu karamel ini nyarang banget ya. Kenyal, lembut, juga empuk yang pasti. Bagi kalian yang ingin membuatnya, caranya benar-benar gampang dan bahannya sangat mudah ditemui di mana saja. Tanpa berlama-lama dan membuat kalian penasaran, yuk kita simak video ini sampai habis. Bahan-bahan yang saya pakai di sini 150 gram tepung terigu, margarin leleh, lalu gula pasir. Di sini saya memakai air panas sebanyak 500 ml, susu kental manis 200 ml. Saya menggunakan 5 butir telur. Di sini sudah saya pecahkan dari cangkang semua ya. Di sini saya menggunakan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Lalu di sini saya menggunakan 150 gram tepung tapioka atau kanji. Di sini saya akan melarutkan gula pasir. Saya melarutkan gula pasir dengan api yang kecil cenderung sedang. Kita biarkan atau bisa kita aduk-aduk hingga semua gula menjadi larut dan gulanya akan berubah menjadi karamel. Di sini kita lihat gulanya sudah sedikit demi sedikit menjadi larut. Kita diamkan hingga semua gula larut. Jika terlihat gula sudah hampir larut semua, kalian harus sering-sering mengaduknya agar gulanya tidak menjadi gosong, karena itu akan berpengaruh dari rasanya si bolu karamel. Jika gosong, bolu karamelnya akan menjadi pahit. Di sini terlihat ya, gulanya sudah larut dan warna dari karamelnya gula itu sudah menjadi kecoklatan. Step selanjutnya kita akan menuangkan air panas yang telah kita siapkan sebelumnya. Hati-hati jika memasukkan air panas ya, jika dimasukkan akan terlihat nyiprat kemana-mana. Jadi pastikan sekali lagi masukkan air panasnya sedikit demi sedikit saja. Setelah air panasnya masuk sedikit demi sedikit, kita aduk hingga karamel dan airnya tercampur sempurna. Akan kita sisihkan dan akan kita dinginkan karamel hingga siap untuk digunakan. Kita akan melakukan step selanjutnya. Di sini saya akan mengayak tepung terigu. Saya ayak sampai habis, lalu saya tambahkan tepung kanji atau tepung tapioka. Gunanya mengayak ini agar tidak ada buliran-buliran kasar yang masuk ke dalam adonan nantinya. Lalu kita akan mengayak baking soda dan baking powder. Kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk step selanjutnya kita akan mengambil 5 butir telur yang akan kita aduk dengan whisker. Di sini saya menggunakan 5 butir telur utuh. Kuning dan putih telurnya dipakai semua. Saya akan masukkan susu kental manis sebanyak 200 ml.
Saya tuang semua. Kita campurkan hingga rata. Lalu akan kita tambahkan tepung terigu dan kanji yang telah diayak tadi. Kita masukkan tepung yang telah diayak bergantian dengan margarin cair atau mentega cair. Kita aduk rata, kita ulangi lagi stepnya, kita tambahkan tepung, lalu kita aduk rata. Kita campurkan lagi dengan margarin sedikit. Kita aduk rata lagi. Kita ulangi stepnya hingga semua tepung dan margarin habis. Setelah diaduk rata, di sini saya akan menggunakan sekitar 1 sendok teh vanilla essence. Gunanya untuk menghilangkan bau amis dari telur. Step selanjutnya kita akan menuangkan gula karamel yang telah didinginkan tadi ke dalam adonan telur. Kita akan masukkan karamel ke dalam adonan telur sedikit demi sedikit hingga habis. Lalu kita aduk rata. Di sini adonan si bolu karamelnya memang encer atau cair ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Selanjutnya kita akan menyaring adonannya untuk memastikan tidak adanya adonan yang tidak rata atau bergerindil. Di sini kita lihat ya, ada adonan yang tidak rata. Lalu di sini akan kita tuangkan ke dalam cetakan. Cetakannya di sini saya olesi dengan mentega dan dilapisi dengan sedikit terigu. Setelah semua adonan masuk, kita akan panggang di suhu 180 derajat dengan waktu panggang sekitar 45 hingga 50 menit. Di sini saya menggunakan api atas dan api bawah. Tapi teman-teman juga bisa kondisikan dengan ovennya masing-masing ya. Catatannya teman-teman, sebelum memasukkan loyang atau adonan ke dalam oven, ovennya harus dalam keadaan panas. Jadi teman-teman bisa memanaskan oven sekitar 10 menit sebelum loyang dimasukkan. Di sini bisa kita tes tusuk untuk memastikan apakah bolunya telah matang atau tidak. Jika bolu telah matang, kita angkat, lalu kita diamkan sebentar. Kita akan balik dan melepaskannya dari loyang. Nah, penampakannya sangat cantik dan menggoda selera banget nih. Sekarang waktunya kita potong ya. Setelah kita potong, kita bisa lihat tekstur si bolu karamel ini benar-benar kenyal, empuk, dan sarangnya kelihatan banget. Di sini akan kita cobain juga. Yang pasti rasanya emang bener-bener legit dan enak. Nah, jangan lupa dicobain ya. Gitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.